Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan doa belajar bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kita nanti bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas berkenaan dengan meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Sebagai bahan renungan, pernahkah kalian melihat orang atau petani menanam pohon mangga, menanam padi, menanam jagung, menanam palawija, dan sebagainya? Mereka berharap suatu saat mereka akan memanennya. Kita pun demikian hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini merupakan modal nanti kita hidup di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang beramal kita untuk di akhirat nanti. Pada hakikatnya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak lama. Ibarat mampir dalam suatu perjalanan, au abiris sabil. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu yang sebentar itu untuk melakukan amal-amal soleh sebagai modal kita nanti di akhirat. Kita banyak sekali dalam kehidupan kita, terutama para remaja, mereka lupa, mereka berfoya-foya, mereka tidak menggunakan waktu yang dimilikinya karena mereka belum sadar bahwa kematian itu pun akan datang menghampirinya kapanpun, tidak diketahui waktunya. Oleh karena itu, janganlah membuang waktu. Marilah kita perbanyak beramal soleh dan hentikan dan akhiri kebiasaan buruk dalam kehidupan kita, menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik. Yang pertama, pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir
kita sebagai umat muslim wajib iman kepada hari akhir. Itu adalah rukun iman yang kelima. Dan kita harus percaya hari akhir atau kiamat itu pasti datang, dan kita suatu saat akan dibangkitkan dari alam kubur. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta ini akan mengalami kehancuran yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala atau trombat oleh malaikat Israfil. Manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting, tidak mengenali lagi sanak saudara mereka. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya mereka pun mati, hancur, dan akan menghadap Allah Sang Khalik. Yang mati itu tidak manusia saja, tetapi hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Kiamat para ulama membagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Contoh, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, banjir, tanah longsor, dan mungkin juga kematiannya karena wabah seperti COVID-19 atau corona. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Kejadian kiamat sughra atau kiamat kecil kita lihat di sekitar kita, yaitu kematian tetangga kita atau kematian yang kita bisa lihat di televisi dari berbagai pelosok dunia. Itu adalah merupakan tanda-tanda kiamat sughra. Dan banyak tanda-tanda kiamat sughra mungkin kita bisa lihat sekarang ini. Banyak penampilan laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki,
banyak orang saling menghujat, banyak orang saling membunuh. Itu adalah salah satu yang kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Sekarang kejadian kiamat kubro. Dalam Al-Quran Allah sudah banyak berfirman di dalamnya. Begitu dahsyatnya seperti yang tertuang dalam surah Al-Qari'ah, surah yang ke-101 ayat 4 dan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dalam firman-Nya lagi pada surah Al-Zalzalah, surah yang ke-99 ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Memang kiamat kubro ini belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Tetapi dengan kita iman kepada Allah, maka bisa dipastikan hari kiamat kubro itu pasti akan datang menghampiri kita. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki Allah sesuai dengan firman-Nya, surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya, menunggu keputusannya Allah. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anak-anak yang berterbangan. Sesuai dengan firman-Nya di surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'u munfatirin bih, kana wa'duhu maf'ula. Artinya, langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana.
setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Yang pertama adalah alam barzah atau yaumul barzah, dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batasan alam dunia dan alam akhirat. Kalau kita sukses di alam barzah, alam kubur, maka insya Allah di alam-alam berikutnya kita pun akan lolos dan sukses. Selanjutnya yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini adalah alam atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Setelah mereka di alam kubur kemudian dibangkitkan, yaitu namanya Yaumul Ba'ats, dalam bentuk sesuai dengan perbuatan dan amal ketika dia masih di dunia, sesuai dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Artinya, lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 51. Sebagian orang tidak percaya tentang kejadian hari akhir, tapi suatu saat mereka akan tercengang, menyesal, malu kepada mereka dengan lesu. Mereka panik karena tidak pernah menduga hal semacam itu akan terjadi. Secara jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di hari kebangkitan. Akhbarana Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhihim, rawahu Tirmidzi. Artinya, telah menceritakan kepada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat. Ada yang berjalan, berkendaraan, dan akan diseret atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang mahsyar yang sangat luas. Di padang mahsyar itu keadaan manusia sangat susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datang dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya.
Di padang mahsyar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Artinya, dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Yang keempat, Yaumul Mizan, dan atau disebut Yaumul Hisab. Yaumul Mizan, mizan artinya adalah timbangan, hisab perhitungan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yaumul Mizan ini juga disebut Yaumul Hisab. Dipertimbangkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Seluruh amal selama hidup akan dihitung. Kalau amalnya baik, lebih banyak, maka mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangannya lebih berat amal jeleknya, maka mereka akan mendapatkan balasannya. Maka sedikit amal pun akan diadili, akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Az-Zalzalah, surah yang ke-99 ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Pada perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatan selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya, ia akan merasa senang. Sebaliknya, ketika mereka melihat amal buruknya, mereka akan menyesal. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikannya yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan.
amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang di neraca keadilan. Dan besok ketika kita mendapatkan rapot dari semua amal yang kita lakukan selama di dunia, ketika kita menerima dengan tangan kanan, maka amal baik lebih banyak daripada amal buruk. Tetapi kalau kita menerima dengan tangan kiri, otomatis amal kejelekan kita selama hidup lebih banyak daripada amal kebaikan kita. Amal kejelekan kita lebih banyak kalau pakai tangan kiri, tapi kalau menerima pakai tangan kanan, maka amal baik, amal soleh kita lebih banyak. Semoga kita besok selamat dan kita menerima rapot menggunakan tangan kanan. Amin Allahumma amin. Ketika kita menggunakan tangan kanan, maka surganya Allah tersedia untuk kita. Dan ketika kita menggunakan tangan kiri menerimanya, maka nerakanya Allah sudah siap di hadapan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kelima, surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Ketika kita beramal soleh, amal baik, maka Allah pun akan membalasnya dengan setimpal. Dan tidak sedikit pun perbuatan baik yang akan tidak mendapatkan balasan. Terhadap perbuatan baik tertentu, balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Balasan yang memuaskan itu berupa surga yang di dalamnya penuh kenikmatan sesuai dengan firman Allah surah Yasin surah yang ke-36 ayat 55 sampai 58. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Salamun qawlan min rabbir rahim. Artinya, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buah dan memperoleh apa yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Neraka sebagai balasan amal buruk. Setiap amal buruk manusia juga akan menerima balasannya. Otomatis amal buruk itu balasannya adalah di neraka. Mereka susah payah ketika mau mencari makanan dan minuman. Mereka diberi minuman yang panas dan makanan yang dari pohon berduri. Sesuai dengan firman Allah surah Al-Ghasyiyah surah ke-88 ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Artinya, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Para penghuni neraka tidak akan merasa aman atau menyenangkan, sebab
selalu diliputi angin dan air panas. Sesuai dengan firman Allah di surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 42 sampai 44. Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim. Artinya, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang sangat mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Begitu gambaran sangat pedihnya mereka yang ada di neraka. Hal itu adalah balasan mereka setimpal. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah dan kita semuanya dituntun menuju jalan surganya. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian pembelajaran yang dapat kita pelajari, dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah hari kiamat pasti akan datang menghampiri kita. Oleh karena itu, siapkanlah amal soleh di dunia ini dan jangan menyesal kalau sudah datang kematian, maka kita tidak dapat beramal apapun, walaupun itu amal soleh. Kita harus yakin dan kita harus mengakhiri kebiasaan buruk kita. Kita mendapatkan rapot dengan menerima dengan tangan kanan, maka surganya Allah, dan menerima dengan tangan kiri, maka nerakanya Allah. Semua itu ditandai dengan kiamat, baik kiamat sughra dan kiamat kubro. Setelah datang kiamat, maka kita akan pada kehidupan berikutnya, yaitu yaumul barzah atau alam kubur, yaumul ba'as, alam kebangkitan kita, yaumul hasyr, dan yaumul mizan. Kita nanti dibangkitkan di alam mahsyar, dikumpulkan, dan kita ditimbang amal kita selama hidup di dunia. Semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan, kebahagiaan kita akan rasakan di sana. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai materi mengimani hari akhir, mengakhiri amal buruk. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan dari saya pribadi. Selamat belajar, selalu semangat, selalu mengisi hari-hari kita dengan amal yang soleh. Dan akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.